Oke, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam di mana video ini ditonton. Bertemu lagi bersama saya, Iketut Sudarma, Guru Matematika SMA Negeri 1 Bebandem, dalam topik penyebaran pemahaman terkait dengan pelatihan mandiri portal Merdeka Mengajar. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyebarkan pemahaman tentang topik satu, yaitu tentang Merdeka Belajar, yang merupakan bagian dari pelatihan mandiri dalam bentuk aksi nyata. Bapak, Ibu yang saya hormati, ya, apa yang kita harapkan dari pelatihan mandiri yang ada dalam portal Merdeka Mengajar atau Merdeka Belajar, khususnya bagi para pemangku atau pemegang pendidikan, khususnya para guru hebat, itu ada beberapa yang kita harapkan. Yang pertama itulah memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan yang kedua adalah memahami cara memfasilitasi murid ataupun siswa agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga adalah memahami cara menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid ataupun siswa. Nah, Bapak Guru hebat, apa saja yang dipelajari dalam topik Merdeka Belajar? Itu ada 5 topik, ya. Ada 5 modul yang dipelajari, yaitu yang pertama adalah modul pertama membahas mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Di modul kedua, Bapak akan bertemu tentang mendidik dan mengajar. Di modul ketiga adalah ya, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pada modul 4, yaitu mendidik dan melatih murid. Dan modul terakhir atau modul kelima dalam topik Merdeka Belajar adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Guru hebat, mari kita akan bahas gitu satu persatu. Yang pertama adalah di modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Nah, di sini apa saja yang ditekankan dalam modul 1 itu ada 3 yang ditekankan. Yang pertama adalah mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Yang kedua adalah apa peran saya sebagai guru. Dan yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya ini. Nah, itu ada 3 masalah yang dibahas dalam uh, modul 1. Mari saya rangkum satu persatu. Pada mengenali diri dan perannya sebagai pendidik, ya, ada berapa hal yang menjadi sebuah prinsip di sini rangkuman, terutama berdasarkan dari apa yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu pertama adalah apa itu manusia merdeka. Dan menurut Ki Hajar Dewantara itu sendiri, manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, dan tidak tergantung pada orang lain. Nah, lebih jauh dibahas oleh Ki Hajar Dewantara dalam dasar-dasar pendidikan adalah pendidikan itu adalah segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian pada masalah kedua, apa peran saya sebagai guru? Tidak bisa dipungkiri bahwa peran guru amatlah penting bagi perkembangan murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, mengatakan bahwa peran guru memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Kemudian lebih jauh dibahas bahwa kehidupan saat ini adalah buah dari pendidikan yang kita terima saat kita masih anak-anak. Begitu pula dengan anak-anak yang saat ini belajar bersama kita, kelak akan menjadi bagian dari masyarakat di masa depan. Mengingat bahwa murid-murid kita akan menjadi masyarakat di masa depan. Kemudian pada bagian ketiga dibahas ingin menjadi guru seperti apa saat kita ini. Murid seringkali terinspirasi dari ibu dan bapak gurunya.
Tentu sebagai guru kita ingin memberikan pengaruh-pengaruh yang baik di masa depan. Ya. Kemudian, apa yang perlu kita lakukan? Menjadi guru atau pendidik itu sangat menantang. Apalagi dengan perubahan zaman yang dinamis seperti yang kita alami saat ini. Atas dasar itulah guru perlu adaptif terhadap perubahan seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti yang kekuatan batin dan karakter pikiran atau intelek dan tubuh anak. Nah, itulah yang dibahas dalam modul 1. Kemudian kita melangkah kepada modul 2. Apa saja yang ditekan dalam modul 2? Yang ditekankan pertama adalah mendidik menyeluruh. Yang kedua adalah pendidikan selama 1 abad. Dan yang ketiga adalah menjadi manusia utuh. Mari juga kita coba bahas satu persatu, yaitu dari mendidik menyeluruh. Apa yang ditekankan di sini? Di sini ditekankanlah pemahaman terhadap kata pendidikan dan pengajaran. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi kehidupan anak-anak secara lahir maupun batin. Dengan demikian maka pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Terus pendidikan itu apa? Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban agar kebudayaan yang kita wariskan kepada anak cucu kita di masa depan. Lebih jauh Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan sebagai suatu tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian pada topik kedua, pendidikan selama 1 abad. Oke, dalam kesempatan ini Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem Among. Ya, sistem Among ini sudah sangat terkenal. Itu apa? Yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tut Uri Handayani. Mungkin tidak asing lagi bagi Bapak Ibu. Ya, yang pertama adalah Ing Arso Sungtulodo, artinya seorang guru haruslah berkomitmen menjadi seorang teladan yang harus memberi contoh yang baik. Kemudian Ing Madyo Mangunkaso, seorang guru haruslah membangkitkan atau menguatkan semangat murid-muridnya, bukan orang yang melemahkan semangatnya. Dan yang ketiga adalah Tut Uri Handayani, yaitu seorang guru haruslah memberikan dorongan atau menjadikan murid-muridnya orang-orang yang mandiri atau orang-orang yang merdeka yang tumbuh kembang secara maksimal. Itu yang dibahas pendidikan selama 1 abad. Dan yang ketiga adalah menjadi manusia utuh. Ya, Bapak Ibu, kita tidak bisa membantu memenuhi kebutuhan hanya pada salah satu bagian pada pendidikan atau tuntunan. Seyogianya mampu memberikan didikan lahir dan didikan batin kepada para murid. Tujuannya apa? Agar terpenuhi kebutuhan kehidupan dan penghidupannya. Ya, Ki Hajar Dewantara menegaskan, ya, pendidikan adalah berdaya tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Budaya yang hidup dalam masyarakat dan daya upaya memajukan perkembangan budi pekerti dan budi pikiran serta jasmani anak. Ya, itulah yang dibahas dalam modul 2. Kita mengulas pada modul 3. Apa saja yang ditekankan dalam modul 3? Ya. Yang ditekankan dalam modul 3 adalah kodrat keadaan murid. Dalam keadaan kodrat dan murid ada kodrat alam, ada kodrat zaman.
Kemudian ada yang namanya asas trikon. Oke, kita kulas satu persatu. Kodrat keadaan murid seperti yang disampaikan di depan. Kodrat keadaan murid ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu? Kodrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Sementara kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Isi dan irama pendidikan bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Berikutnya, apa asas trikon? Asas trikon itu terdiri dari kontinu, konvergen, dan konsentris. Apa penjelasannya? Secara singkat, proses pembelajaran sejatinya tidak pernah putus. Itulah yang kontinu. Jadi, dia berkembang terus. Berikutnya, proses yang mendorong terbentuknya kemampuan pengaturan belajar mandiri atau self-regulatory learning, itulah dia konvergen. Dan yang terakhir adalah proses pengembangan pendidikan yang dilakukan harus berdasarkan kepribadian kita sendiri, berpusat pada budaya kita, itulah konsentris. Nah, itulah yang dibahas dalam modul 3. Selanjutnya, dalam modul 4, apa saja yang ditekankan? Yang ditekankan adalah menumbuhkan budi pekerti, serta teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Apa dan bagaimana? Mari kita kulas. Yang pertama, menumbuhkan budi pekerti. Berarti terkait dengan budi pekerti dan tidak asing bagi Bapak Ibu. Budi pekerti atau yang disebut watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa keluarga merupakan tempat utama dan yang paling baik dalam melatih karakter anak atau siswa itu sendiri. Keluarga menjadi tempat anak atau murid dalam proses menjadi sempurna sebagai laboratorium awal dan utama melatih kecerdasan budi pekerti anak agar siap menjalani hidup dalam masyarakat. Berikutnya, teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Apa saja teori konvergensi didasarkan ini? Didasarkan atas dua teori utama, yaitu yang pertama adalah teori tabula rasa yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulisi oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan oleh pendidik. Yang kedua, teori negatif yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi, penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Kedua teori ini memang seperti kontradiksi. Maka oleh Ki Hajar Dewantara, ya, pandangan barunya adalah dengan menggabungkan atau mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut sehingga menjadi suatu pendekatan yang kita sebut dengan teori konvergensi. Ya, itulah yang dibahas dalam modul 4 dan modul terakhir dalam pelatihan mandiri ini adalah pendidikan yang mengatakan keselamatan dan kebahagiaan. Apa saja yang ditekankan? Yaitu yang pertama, mengantarkan murid selamat dan bahagia. Kemudian yang kedua adalah menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik untuk murid. Bapak Ibu, mengantarkan murid selamat dan bahagia. Ya, fungsi pendidikan untuk mengantarkan siswa selamat dan bahagia. Jika harapan ini terwujud, maka fungsi pendidikan akan berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara. Terus masalahnya bagaimana kita bisa memahami agar seperti itu? Untuk itu maka kita sebagai pendidik harus memahami beberapa hal. Yaitu yang pertama adalah setiap siswa memiliki kodrat kekuatan potensi-potensi yang berbeda. Yang kedua, pendidikan hanyalah sebuah tuntunan. Yang keempat, mendidik adalah menuntun siswa untuk selamat dan bahagia. Yang keempatlah mendidik
tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan atau potensi siswa. Yang kelima, pendidik dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti siswa. Dan yang keenam, pendidik membantu mengantarkan siswa untuk merdeka atas dirinya sendiri, untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Dan yang terakhir adalah menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik buat murid. Budaya yang selama ini kita lakukan adalah memberikan nilai dengan angka. Anak memburu angka. Dan apa yang dilakukan adalah menentukan peringkat kelas. Ini bisa dirubah dengan sistem penilaian dan apresiasi. Tujuannya adalah agar harkat dan martabat anak tetap terjaga. Yang tidak dapat ranking biar tidak dia stres, biar tidak minder. Sehingga siswa sebagai pusat pembelajaran benar-benar dapat terwujud, tidak sebatas jargon semata. Terus bagaimanakah langkahnya agar apa yang dilakukan guru agar siswa menjadi pusat pembelajaran? Di antaranya adalah membimbing siswa untuk membangun koneksi dan konteks belajar terhadap dirinya sehingga ia mampu menentukan tujuan belajarnya. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan sehingga siswa berani bertanya dan mengemukakan pendapat. Dan yang ketiga adalah mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan kerjasama dan gotong royong, membantu siswa lainnya yang mengalami kesulitan belajar. Inilah lingkungan pembelajaran yang kita ingin ciptakan. Bapak Ibu guru yang hebat, demikianlah apa yang bisa saya sebarkan dalam pelatihan mandiri topik 1 Merdeka Belajar. Ya, semoga sesuatu yang kecil mampu menjadi besar. Semoga bibit yang sedikit ini bisa menjamur. Semoga paparan singkat ini mampu membangun pemahaman Bapak guru hebat, menjadi guru yang benar-benar merdeka mengajar dalam merdeka belajar, sehingga kita mampu bergerak membentuk generasi masa depan ini. Demikianlah Bapak Ibu, mohon maaf jika ada kurangan kelirunya. Semoga ini menjadi bermanfaat dan berguna Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih.